Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dalam channel terkait sosial bersama saya Dr. Ali, channel terkait sosial. Sangat berbahagia pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari saudara-saudara kami di wilayah. Pada malam ini kami mengambil kesempatan untuk melaksanakan amanat yang ada dari Gubernur kami senantiasa syiar dakwah di sana acara mau itu adalah Kopi Sufi. Asal ini kita senantiasa melaksanakan dan mengamalkan dan mereka baik untuk memperlukan waktu dari antar saya berteman dengan cabang wilayah Kabupaten Goa. Sedangkan saya ada apa Kiai Haji Aswar yang dari kantor wilayah Kabupaten Sengkang, kemudian ada orang dari wilayah cabang Makassar, dan juga ada Pak Tuki Pak Tuhan dari wilayah cabang Rosia. Baik, pada kesempatan ini kami sebagai perdana bincang santai dengan ngopi. Pada malam hari ini kami mengangkat tema terkait dengan tarekat. Tarekat dan kenapa kita harus wajib mengamalkan dan belajar tentang tarekat. Di segelintir sebagian saudara dan juga masih dalam sebagian yang pada yang tidak akan tarekat, ada yang punya keyakinan bahwa agama itu saja dengan mengamalkan ajaran syariat. Pada malam ini kita mau membahas mendiskusikan apa mereka itu sangat penting kita jalankan, amalkan dalam upaya mencapai kesempurnaan dalam agama. Menurut satu waktu saya bekerja, waktu dan tempat saya masukkan pada Pak Suam dan tujuan dosen. Silakan Pak Suam. Tarekat atau yang biasa disebut dari korban sebagian seorang yang jalan bermanfaat apapun derajat bagi sebagian orang mereka mereka zaman Nabi sudah ada dan jadi orang-orang yang mengikatkan diri dengan Nabi, mereka yang berserah kepada Nabi sebagai mereka. Jadi ada mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah lewat perintah dan larangan Nabi-Nya. Itulah mereka.
Jadi mereka bertakwa menerima perintah dan larangan itu secara langsung dari sumbernya. Mereka di zaman ini harusnya itu dia berbanding lurus dengan cara-cara orang terdahulu kita, dengan cara-cara Nabi dan umatnya. Caranya pertarekat seperti zaman ini, kita harus juga menemukan seorang yang menerima yang atau yang memiliki kesamaan spirit dengan Nabi, dan orang itu pasti harusnya ada juga di zaman ini, baru kita bisa bertarekat. Karena syariat agama itu baru bisa dijalankan ketika kita telah bertemu dengan orang yang memiliki spirit yang sama dengan Nabi, baru kita bisa menjalankan syariat agama dengan benar. Nah, setelah menjalankan syariat agama dengan benar atau ketersambungan kita dengan Nabi lewat sistem itu, sistem wasilah. Nah, sistem wasilah ini kan harusnya ada yang menyambungkan kita dengan Nabi. Pasti juga seorang manusia juga dia. Jadi pentingnya kita bertarekat karena di situ ada sistem agama, ada syariat agama di situ. Jadi kalau kita bersyariat saja seperti hanya kita mengikuti kitab, hukum, sebenarnya kita belum bersyariat. Karena kita menjalankan perintah Allah, larangan Allah lewat kitab, bukan lewat sumbernya. Harusnya kan sumbernya kita dari Rasul. Hari ini pun kita harus mendapatkan perintah dan larangan itu dari Rasul. Nah, Rasul kan nggak ada, kita terpaut waktu berjarak dengan Rasul kan nggak ada zaman ini. Tapi disebutkan ada warasatul anbiya. Nah, masalah di situ. Dan warasatul anbiya ini kebanyakan orang mengacu kepada semua ulama. Nah, padahal kan tidak mesti begitu. Harusnya warasatul anbiya ini betul-betul memiliki spirit yang sama dengan Nabi, atau dalam hal kita bilang dia memiliki istiadah yang sama dengan Nabi. Nah, di situ setelah kita menjalankan syariat agama yang dibawa oleh seorang rasul atau seorang warasatul anbiya, kita akan nanti ketemu dengan hakikat. Nah, hakikat ini spiritnya, atau orang bule mengatakan soul, jiwanya Nabi. Karena dalam jiwa Nabi itu ada uswatun hasanah yang mesti kita miliki juga. Jadi kalau kita nggak miliki uswatun hasanah, sebenarnya kita belum bersyariat, karena syariat itu mengarahkan kita memiliki uswatun hasanahnya Nabi. Makanya sekarang orang mengikuti Nabi lewat cerita kitab, cerita ustaz-ustaz. Nggak begitu. Mengikuti Nabi harus ketemu Nabi, atau harus ketemu Rasul, baru kita bisa memiliki jiwa yang sama, memiliki spirit yang sama, memiliki hati yang sama dengan Nabi. Akhirnya kita selaras dengan Nabi, kita memiliki spirit yang sama dengan Nabi. Itulah tarekat. Karena tarekat itu kita mengikrarkan diri dengan Nabi, dengan Rasul. Jadi sekarang orang mengatakan tidak ada lagi Rasul. Oke, kita sependapat tidak ada lagi Rasul. Tapi kita harus juga sependapat bahwa ada warasatul anbiya. Tidak mungkin enggak kan? Kan ada setelah Nabi itu ada warasatul anbiya. Nah, siapakah warasatul anbiya ini? Itu kan tanda tanya besar. Gak mungkin semua ustaz, semua ulama yang pandai baca kitab, pandai fikih, gak mungkin semua itu. Harusnya warasatul anbiya itu dia itu spesifik atau unik. Kalau unik berarti nggak boleh banyak. Harus satu, harus dia istilahnya dia unik, dia spesifik, berarti dia harus satu gitu. Yang warasatul anbiya itu nggak boleh banyak. Kalau dia banyak, berarti dia nggak unik, nggak spesifik, berarti nggak ada spiritnya. Kalau kebanyakan itu nggak ada spiritnya.
Oke, begitu. Menurut saya begitu tarekat itu. Baik para pemirsa channel sangat menarik diskusi kita malam hari ini ya. Satu pesan yang kita perlu dari Pak Aswad bahwa seorang manusia atau orang yang beragama itu tidak serta-merta katakan menjalankan syariat berarti seluruh syariat. Artinya bahwa orang syariat itu harusnya mengambil hasil korekan yang hakikat dan bukan makrifat. Syariat agama harusnya ada di tarekat itu. Jadi sebenarnya syariat yang hakikat makrifat itu dan Iya, tarekat. itu mungkin pemirsa yang tepat. Jadi tadi disebutkan bahwa harus ada kepemimpinan seorang imam sebagai nabi dan rasul. Sepakat kalau sekarang sudah kata nabi, rasul sudah tidak ada lagi. Tapi fungsi kerasulan itu dia senantiasa berdasar zaman. Dan tadi disebutnya sebagai ulama warasatul anbiya. Ini sangat menarik. Kalau memang dalam tarekat ternyata memang ada yang disebut sebagai mursyid. Saya sepakat tadi harus ada kepemimpinan jamaah atau oleh satu orang. Nah, kalau kita melihat data dari PBNU ya, salah satu mantan ketua PBNU itu Pak Kiai Said mengatakan data hanya di Nusantara Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang terbanyak jumlah hakikat. Berbeda dengan di Filipina, Iran, dan Mesir, dan sampai satu hakikat yang besar bermanfaat Nusantara, Indonesia hampir ya kenal dengan hakikat Tabaran. Ini sudah 40 sampai 55 yang dikenal sebagai tarekat Tabaran. Artinya masing-masing tarekat itu pasti ada seorang mursyid yang dikenal dalam tarekat. Nah, mau tidak mau bahasa yang tadi seorang mursyid yang mewarisi ulama waris itu hanya satu. Nah, ini dari 45 tarekat yang Tabaran secara hukum itu harus ada satu yang mewarisi ya. Hanya ada satu mursyid waris. Nah, ini yang menarik kita lagi. Nah, sekaligus juga sudah membuka perawanan kita bahwa satu kita kenapa tarekat dan kenapa kita harus tarekat. Baik mungkin menarik ini kita sebagai jamaah di tarekat nasabah yang kemudian mungkin ada semacam kata pengalaman beliau sejauh mana pengalaman yang amal tarekat amalan tarekat Nusantara ini yang meyakinkan bahwa memang seorang mursyid yang koalisi itu adalah koalisi Tuhan satu. Artinya tidak ada pastinya harus satu. Harus ada satu dari 45 tarekat itu hanya satu. Nah, tarekat yang betul-betul di puncak tarekat itu. Artinya tarekat itu harus dipimpin oleh seorang yang waris. Artinya itu biasanya sudah tarekat mursyid mutlak itu ya, mungkin bisa dikatakan orang tidak orang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali kepada tadi wasilah atau dari agama Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan dari agama Allah kalau tidak dalam tarikat itu itu ada istilah amri mungkin itu hanya satu orang. hanya satu orang harus bicara ini berbeda yang bukan Dan diceritakan empat orang yang sejauh keyakinan agama mereka. Apa betul itu tentang itu sesuai keyakinan agama, ciri-cirinya seperti apa, dan disebutkan banyak pembawa wasilah. yang membuat membawa wasilah itu hanya satu orang sejak zaman dia harus dikenalkan antara milik amri dengan khalifah. Dia harus dibedakan. Jadi kalau milik amri itu satu, kalau berbicara tentang khalifah ada khalifah Yunus, ada khalifah pun banyak tersebut. Ini khalifah ini sulit kan? Jadi kalau saya lebih amri satu. Dia menarik Pandora malam ini. Wahai pemirsa, nah, ini mereka seharusnya dalam ketertulisan seorang muslim dan waris orang sebagai yang membawa wasilah dan juga salah satu kunci kenapa kita harus mereka dalam mereka kita menggunakan dan Allah Al-Quran ketertulisan pada masa itu dan itu dibawa oleh seorang yang waris seorang ini yang membawa Tuhan boleh kenapa kamu pandangan bahwa musik yang mutlak itu mestinya hanya ada satu saja yang sudah dapat, karena kalau kita perspektif lain seluruh pembawa agama atau rasul-rasul selalu satu orang saja, gitu kan? Tidak pernah banyak di setiap zaman. Jadi hari ini bagi untuk musik sebenarnya rasul. Sebenarnya terus musik itu adalah sebenarnya rasul sebenarnya secara fungsinya kan, walaupun tidak bilang rasul, tapi fungsinya rasul menjembatani umat untuk berkhidmat kepada Allah Taala. Jadi pandangan kami bahwa kenapa musik yang mutlak itu mestinya ada satu, karena dahulu juga rasul juga pembawa agama itu satu, dan musik yang mutlak itulah pembawa agama yang sekarang. Tidak disebut rasul, tapi secara fungsi dia membawa agama. Ya, terima kasih Pak Aswan. Ya, mungkin yang bukan ini kami harus sebagai untuk ya harus mereka dari jelas ya berminat ya baik Pak, ada pengalaman juga
Sebuah jalan dalam hidup aku. Yang pada dasarnya mungkin sebuah sama Spesifik saja untuk pengalamannya. kalau pengalaman itu saya tahu sebenarnya dengan pengalaman itu saya bahwa mengenai mereka apalagi kita yang itu tidak harus wajib apa yang dalam kita bisa mengenai Selama ini kita menemukan mereka mereka akan sedang dia Malaysia Nusantara ini sebelum mana dia punya pengalaman dia juga soal biasa istimewa impor nah satunya mereka punya luar ini persoalan kejadian banyak para pekerjaan juga kita memasukkan persoalan seperti jadi karya yang kita lakukan dari sini banyak para mereka maksudnya adalah mungkin ya dengan pengaruh kita buat dari kita ini kan kita berdua kita harus kita persoalan kita di sini ya kita paling kita dapatkan itu yang berbeda dengan orang lain. Kenapa? Kalau diri dia dari sisi apa yang kita masukkan sekarang laku yang itu sesuatu yang sama sekali. Dia mau dan dari antara semua yang perlu kita masukkan tentang karya tentang pemahaman yang sangat berbeda. Jauh dari pembahasan tapi banyak lain. Dan saya yakin juga apa yang kita dengarkan dari bahasa yang disampaikan dari yang sangat jelas. Yang terjadi memberikan kita jalan cara bagaimana kita bisa mengaruh Baik, terima kasih Pak Elga yang sangat menarik Pemirsa Channel sebagai hasil pengelolaan dari ini kami bisa menarik kesimpulan bahwa saat ini yang mereka itu sudah jadi wajibnya di atasnya wajib karena mereka kita sebagai media bersama seorang hamba rumah fungsi syariat itu bisa dijalankan dengan sesuai dengan tidak dan perbedaan sebagaimana dalam syariat banyak kita berdoa dalam terkait pahala, fadilah, keutamaan dalam ilmu syariat ternyata pahala fadilah keutamaan dalam amalan syariat akan berlaku ketika adanya ketersamaan menarik dari baik sendiri bahwa salah satu ciri mereka yang berdoa sebentar itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah aslamu yu'minun wa Islam sebagai salah satu tarekat itu harus ilmu harus ilmiah dan amaliyah. Nah, tadi disebutkan harus ada wasilah wasilahnya dan sudah dipercaya aswara wasilah itu aswara kerasulan makanya dalam sistem agama Islam sendiri ya dalam Islam yang pertama dan utama masuk ke agama Islam itu harus bersaksi sebagai implementasi yang sistem tersebut harus dengan Allah dan Rasulullah
Andai kalau tidak ada tarekat, tidak ada syahadat, tidak menyaksikan keluarga, tidak menyaksikan rasul bahwa wasiat Tuhan, maka sebenarnya saya kita zon, saya katakan nanti tidak berlaku fadilah dan utamaan dan pertama syarat rukun pertama dan pertama adalah sebagaimana katakan kalau para sufi Allah iman dan Allah beragama dan syariat ya, tapi Allah beragama adalah bersama berkenal yang namanya baik itu kemudian kita materi sudah saya sekalian datang malam hari ini ya semoga bisa memberikan manfaat dan kepentingan saya seperti kali yang terus sekian, terima kasih, salam persatuan, salam persaudaraan, Nusantara, insyaallah akan menjadi fokus transformasi mereka yang ini sekarang mereka sudah ada 45 itu sudah ada ciri bagaimana kita memberikan konstruksi mereka ini secara jalur luas lahan yang artinya mereka bersatu sesungguhnya mereka itu ada jalan menuju ke satu dan juga hanyalah satu beroleh dua dan zakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.